Sempatkan untuk mengikuti pembahasan TOPU pada malam ini. Kita langsung mulai saja untuk pembahasan soal TOPU yang sudah diadakan tanggal 10 sampai tanggal 11 kemarin ya. Oke, kita langsung bahas soal PU yang telah diadakan TO kemarin pada tanggal 10 sampai tanggal 11. Nomor 1, itu soalnya Timur, Selatan, Tenggara. Nah, pada pembahasan ini, pembahasannya itu B. Kenapa bisa B? Karena kita lihat soalnya dulu. Soalnya itu adalah Timur. Setelah itu, Selatan, dan Tenggara. Jadi polanya itu bisa kita imajinasikan atau kita gambarkan dengan 1, 2, dan 3. Dari pilihan ganda yang terdapat pada soal, itu yang termasuk nama arah mata angin itu hanya A dan B. Yang C, D, E itu tidak termasuk, jadi langsung kita coret. Jadi antara yang A itu barat, utara, barat laut. Polanya sama, tapi kenapa di pembahasannya B? Karena pada A itu adanya pelangkahan atau yang dilangkai, yaitu barat daya. Jadi yang A juga salah. Jadi yang B itu ada selatan, barat, dan barat daya. Polanya sama, 1, 2, dan 3. Dan tidak ada yang dilangkai. Jadi otomatis jawaban yang benar adalah B. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti? Kalau paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada pembahasannya itu dituliskan B, karena pola kalimat tersebut sama dengan pola soal. Oke, kita lihat dulu pola soalnya, yaitu saya, Anda, kita. Jadi bisa kita gambarkan, jika saya adalah nama panggilan untuk diri kita, dan Anda adalah panggilan untuk orang lain. Dan kita adalah panggilan antara saya, Anda, dan lebih dari satu orang. Di sini di pilihan gandanya, itu yang termasuk kalimat sama dengan soal itu A, B, dan E. Jadi yang C dan D itu kita tidak masuk dalam hitungan. Jadi langsung saja kita lihat jawaban yang A. A itu Anda, dia, kalian. Kenapa enggak A? Itu karena Anda dan dia itu sama-sama memiliki artian untuk memanggil atau panggilan untuk orang lain. Jadi tidak ada panggilan untuk diri kita. Oke, jadi yang A juga salah. Yang B, kami, dia, mereka. Kami itu bisa kita gunakan untuk memanggil diri kita dan orang lain. Seperti misalnya, kami bersepeda pada hari Minggu. Itu kan memasukkan diri kita juga dalam sebutan kami tersebut. Nah, dia memanggil orang lain dan mereka adalah memanggil lebih dari satu orang tersebut. Jadi, pola dari soal dan jawaban pilihan ganda B itu bisa diartikan dengan sama. Jadi, jawabannya adalah B. Tapi kita lihat dulu jawaban di E. Dia, Anda, mereka. Kenapa tidak E sama dengan yang A tadi? Karena dia dan Anda memiliki artian yang sama. Jadi tidak ada panggilan untuk diri kita. Jadi yang E juga salah. Di soal kedua ada yang ingin ditanyain atau paham? Kalau tidak ada yang ditanyai, kita langsung soal berikutnya. Soal nomor 3. Ini sudah. Soal nomor 3 itu Eiffel, Prancis, Taj Mahal. Nah, polanya itu kita ibaratkan tentang Eiffel itu tentang suatu bangunan yang ada di suatu negara, dan Prancis adalah suatu negara. Sama saja kita artikan dengan A, B. Sedangkan
A, B. Sedangkan Taj Mahal sama dengan Perancis, adalah bangunan yang ada di suatu negara. Jadi otomatis yang mengisi selanjutnya adalah negara. Jadi kita langsung melihat saja, Taj Mahal ada di India. Jadi jawabannya C, India. Di soal nomor 3, ada yang ingin ditanyakan? Atau paham? Jika paham, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 masih bentuk soal yang sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu sopir mobil. Pembahasannya adalah C, karena polanya sama lagi dengan pola kalimat soal. Kenapa bisa demikian? Jadi bisa kita uraikan, sopir adalah orang yang mengendarai, sedangkan mobil adalah hal yang dikendarai. Jadi kita buat saja polanya itu A dan B lagi. Dan ini tidak bisa terbalik. Jadi harus tetap sama dengan yang soal. Jadi kita lihat nih, jawaban A, pesawat pilot. Sedangkan pesawat adalah hal yang dikendarai. Pilot adalah orang yang mengendarai. Jadi otomatis jawabannya salah. B, kuda. Kuda adalah hal atau sesuatu yang dikendarai. Jadi otomatis jawabannya juga salah karena tidak sepola atau setipe dengan soal. Masinis. Masinis adalah orang yang mengendarai. Sedangkan kereta api adalah hal yang dikendarai. Jadi otomatis jawaban C itu setipe atau sepola dengan soal. Tapi kita lihat jawaban yang lain. Delman. Delman adalah hal yang dikendarai. Jadi salah. Sedangkan E itu kapal laut. Itu hal yang dikendarai. Jadi juga salah. Jadi otomatis jawabannya C. Soal nomor 4, ada yang ingin ditanyakan atau paham? Jika paham, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau ada yang ingin ditanyai? Oke, paham ya? Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 5 itu selamat, bahaya, hati-hati. Pembahasannya tuh C. Ya, sama karena polanya itu sama. Karena soal ini juga sama dengan soal-soal sebelumnya. Jadi kita artikan dulu seperti ini. Selamat, bahaya, hati-hati. Jadi kita ibaratkan kita dalam bahaya. Terus kita hati-hati dan kita akan selamat. Dan selamat itu bisa kita artikan sebagai pencapaian. Jadi saat kita mengalami bahaya, jika kita hati-hati, pencapaian kita akan selamat. Oke, jawabannya A. Coba kita lihat. Rajin, malas, berlatih. Jika kita malas, terus kita berlatih, akan menjadi rajin. Tapi polanya itu sama. Tapi di sini kenapa tidak A jawabannya? Karena rajin dan selamat itu berbeda. Seperti kita contohkan, kalau selamat itu adalah hal yang kalian capai. Atau kalian miliki setelah kalian hati adalah suatu sifat. Misalnya kayak ini, si dia itu rajin sekali karena dia sering berlatih. Jadi bukan pencapaian karena rajin itu adalah suatu sifat yang harus dimiliki dan dimilikinya dengan cara berlatih. Jadi otomatis berbeda kalimat atau berbeda makna dengan soal tersebut. Oke, yang B, langsung kita lihat nih. Ini kan dia patokannya kita patokin yang selamat ini. Ramah. Ramah juga sama dengan rajin. Adalah suatu sifat yang dimana terus suatu sifat bukan pencapaian. Nah, sedangkan yang C ada soal nih. Kita tekun banget ngerjainnya. Kita akan berhasil. Nah, sama dengan yang soal. Berhasil adalah pencapaian kita saat kita tekun mengerjakan soal tersebut. Jadi otomatis jawabannya adalah C. Di soal nomor 5 ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut
ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, pahami data di bawah ini. Kita ingat ya, 3 jam, 35 menit, 51 detik. 2 jam, 31 menit, 17 detik. Yang ditanya jumlah, jadi otomatis itu adalah tambah. Karena yang ditanya adalah jumlah. Oke, pembahasannya D. Kenapa di sini bisa 8 detik? 51 ditambah 17 adalah 68. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi satunya di sini, dipindai. Satunya di sini. Jadi ditulis di sini 8 detik. Oke, 35 tambah 31 sama dengan 66. Terus ada nih 1 menit dari yang sebelahnya tadi. Jadi 67. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 60 menitnya kita pindahin lagi di sini. Dan ini ditulis 7 menit. 3 tambah 2 sama dengan 5 ditambah 1 tadi sama dengan 6 jam, 7 menit, 8 detik. Pembahasannya ada di jawaban pilihan ganda. Nah, jawabannya 6 jam, 7 menit. Di D. Jawabannya D, 6 jam, 7 menit, 8 detik. Karena jumlah jadi ini ditambah. Soal nomor 6, ada yang ingin ditanyain atau paham? Jika paham, kita akan ke nomor 7. Karena ini cuma dijumlahin, karena dia ditambah, ditanyanya jumlah. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal nomor 7. Pembahasannya seperti ini. Jika 2003 AB ditambah 3 sama dengan 3040, maka 6039 AB adalah, oke, kita bahas selanjutnya. Anggap saja pembahasan ini belum ada nih. Kita masih mencari yang ini. Kita masih mencari. Ini kan tadi soalnya seperti ini. Dikasih clue. Terus ditanya ini sama dengan berapa? Jadi dari sini kita langsung mikir. 2003 AB dikali berapa, hasilnya dapat 6039 AB. Otomatis itu dikali 3. Oke? Sudah? Sampai sini udah bisa nangkep? Kalau udah bisa, kita langsung nih kaliin. Jadi kan 2003 AB plus 3 sama dengan 3040 nih. Terus dikali 3, biar hasilnya sama dengan hal yang ditanyain. 2013 AB dikali 3 sama dengan 6039 AB. 3 kali 3 sama dengan 9. 3040 dikali 3 sama dengan 9120. Turun, 6039 AB sama dengan 9120 dikurang 9. Kenapa ini dikurang? Karena ini karena pada di atasnya ini dia berpindah ruas. Jadi dari plus dia ke min. Nah, dia pindah ruas. Jadi dapatlah hasilnya 9111. Kenapa dia pindah ruas? Karena hal yang ditanya, karena di sini adalah dia nggak langsung, karena di sini sama dengan kan. Nah, jadi jika dia nggak langsung, maksudnya nggak langsung, misalnya seperti ini kan langsung nih, 6039 AB ditambah 9 langsung. Tapi jika dia nggak langsung, ada sama dengan, itu dia otomatis harus pindah ruas. Jadi, di sini means. Di soal ini ada yang ingin ditanyain atau paham? Di soal ini, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatiin soalnya. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000 dan tarif selanjutnya adalah 1.500 per jam. Uang 6.500 dapat digunakan parkir mobil selama, yuk kita bahas. Nih, tadi kan dibilangnya nih 2 jam sama dengan 2.000. Kita ke soal lagi coba. 2 jam pertama sama dengan 2.000. Nah, selanjutnya itu per jamnya dihitung 1.500. Terus jika uang kita 6.500, berapa jam tuh mobil kita tuh bisa parkir di situ, oke? Jadi 2 jam pertama itu 2.000 nih dihitung. 2 jam pertama sama dengan 2.000. Terus setelahnya itu dihitung per jamnya itu 1.000 per jam. Oke, per jamnya
1.500. Ditanya berapa jam kalau uang kita 6.500. Udah, kita kayak gini. Biar kita kalau mau cepet kan, mau cepet tuh ngitungnya. Soalnya kan soal-soal pada UTBK itu lumayan banyak. Jadi kayak gini, 2.000 dikurang 6.500. Cara 2.000 dikurang 6.500, otomatis hasilnya 4.500. Itu kan 4.500 harus kita cari dulu nih, 4.500 kalau per jamnya 1.500 berapa jam ya? Nah, itu kan harus nyari lagi. Tapi jika kita udah dikasih clue kan di soalnya tadi 1.500 per jam berikutnya dan uang kita 6.500, berapa jam mobil kita bisa parkir? Jadi kita langsung saja nih. Ini langsung dibagiin. 1.500 tadi dibagi 6.500. Hasilnya itu 3. Terus 3 di sini. 2 ditambah 3 sama dengan 5 jam. Jadi, saat uang kita 6.500, itu kita bisa memparkir mobil kita itu selama 5 jam. Dan kita lihat jawabannya di pilihan ganda ada enggak 5 jam. Oke, ada jawabannya C. Sampai sini, nih kayak nyampe sini paham atau ada yang ingin ditanyai? Oke, kalau paham kita langsung ke soal berikutnya. Nomor 9. Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 8 dan 14, maka bilangan tersebut habis dibagi. Oke, pembahasannya. Kan tadi di soal itu terdapat 8 dan 14. Nah, setelah itu jika kita mengetahui bilangan tersebut, kita cari nih kelipatannya. 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan 56. Sampai 56 dulu nih, stop. Dan 14-nya juga, 14, 28, 42, 56. Nah, akhirnya ada yang sama nih, 56 sama 56. Terus, kita lihat lagi di pilihan gandanya. 56 ini habis dibagi berapa kalau di sini? Kan tadi 56 nih kita dapat, hasilnya sama, antara 8 dan 14. 56 dibagi 10, nggak bisa. 56 dibagi 12, nggak bisa. 56 dibagi 18, juga nggak bisa nih. 56 dibagi 24, nggak bisa. 56 bagi 28 baru bisa. Jadi otomatis bilangan yang habis dibagi 8 dan 14 adalah 28. Dari soal ini ada yang ingin ditanyain? Jadi kita mencari kelipatannya dulu, dan kita stop saat ada yang sama. Dan ada yang sama tersebut, kita lihat lagi nih di jawaban, bisa dibagi berapa. Di soal ini ada yang ingin ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal, nah ini perhatikan soal di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 10 sampai dengan 15. 5 remaja Hadi, Imam, Jaka, Koko, dan Lina memiliki orang tua dengan informasi sebagai berikut nih. Ayah Hadi seumuran dengan ayah Imam, sementara ibunya seumuran dengan ibu Jaka. Yang B, ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka, sedangkan ibunya lebih muda 2 tahun dibandingkan ibu Koko. Yang C, ayah Jaka lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan ayah Koko, sementara ibunya lebih tua 2 tahun dibandingkan dengan ibu Lina. Yang D, ayah Lina lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan ayah Adi, sedangkan ibunya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan ibu Imam. Oke, ini kan kalimat yang di bawah ini untuk ngejawab nomor 10 sampai 15. Ini ada tips atau apa nih bisa disebut apa? Jika ada soal seperti ini, kita cari dulu clue pertama yang ada di soal. Misalnya nih seperti ini kan. Ini soal yang pertama, apabila ayah Imam saat ini berusia 35 tahun, berapakah usia ayah Lina saat ini? Nih, kita dapat clue nih buat nyari umur ayahnya, karena ayah Lina
ayah Imam berusia 35 tahun. Oke, kita dapat clue ayah Imam saat ini berusia 35 tahun. Oke, kita balik lagi nih ke soal. Hayadi seumuran dengan ayah Imam. Otomatis di pembahasan ini merupakan pembahasannya. Ayah Imam seumuran dengan ayah Hadi. Nah, diketahui umur ayah Imam itu 35 tahun. Nah, jadi sudah nih, kita udah dapat ayah Hadi namanya 35 tahun dan ayah Imam juga 35 tahun. Terus nyari ayah siapa lagi nih? Yang ayah Hadi seumuran dengan ayah Imam. Terus ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Nih, ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Jadi otomatis ayah Jaka sama dengan ayah Imam sama dengan ayah Jaka plus 2. Kenapa plus 2? Karena ini tadi, di soalnya tadi, ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Jadi, ayah A ini diibaratkan ayah Imam. Nah, AJ sama dengan ayah Jaka. AK sama dengan ayah Koko, dan AL sama dengan ayah Lina. AH sama dengan ayah Adi. Oke, ayah Imam sama dengan ayah Joko plus 2. Oke, ayah Imam tadi diketahui nih 35 tahun. 35 tahun nih. Bukan. Ketahui teman. Nah, tadi ayah Imam kan kita ketahui di soal tadi 35 tahun. Terus ayah Imam itu ayah Joko itu lebih muda 2 tahun dibandingkan ayah Imam. Jadi otomatis ayah Imam sama dengan ayah Joko plus 2. Ayah Imam 35 tahun sama dengan ayah Joko plus 5 dikurang ini. Dikurang 2 ini, bukan 22 ya, dikurang 2. Kelebihan 2-nya. Jadi ini dikurang 2. Yang ini ya, yang ini 2, bukan 22. Jadi otomatis plus 2-nya itu pindah ruas, jadi min 2. Jadi umur ayah Imam 33 tahun. Ayah Jaka 33 tahun. Jadi kita ketahui ayah Jaka 33 tahun. Oke, yang ini tadi 2 saja, bukan 22. Jadi 33 tahun. Oke, selanjutnya kita kembali lagi nih di soal. Mencari ayah siapa lagi? Ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Ayah Jaka lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Koko. Ayah Jaka lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Koko. Lebih muda nih ayah Jaka. 5 tahun dibandingkan ayah Koko. Oke. Jadi kita nyari ayah Koko. Ayah Jaka tadi kan udah tahu nih 33 tahun. Jadi ayah Jaka sama dengan ayah Koko dikurang 5. Sama dengan 33 tahun. 33 tahun sama dengan ayah Koko min 5. Jadi yang kita cari sama dengan AK. Yang kita cari sama dengan AK ini kan, jadi AK sama dengan 33 plus 5. Karena min 5 ini dipindahin ruas jadi plus 5. Jadi ayah Koko sama dengan 38 tahun. Karena ayah Koko tadi lebih tua 5 tahun dibandingkan ayah Jaka. Jadi benar nih, 33 di selisih antara 33 dan 38. Oke, selanjutnya nih. Selanjutnya, ayah Lina lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Adi. Oke. Ayah Lina sama dengan ayah Hadi dikurang 5. Karena ayah Lina lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Hadi. Oke, jadi ayah Lina sama dengan 35 dikurang 5. Jadi langsung saja ayah Lina berumur 30 tahun. Oke. Berumur 30 tahun. Bisa dipahamin dulu ini pembahasan yang ayah, yang ibunya belum. Nah, yang ini belum ibunya, yang ayahnya bisa diperhatikan kalau ada yang kurang jelas atau gimana bisa ditanyakan. Nih, umur ayah. Itu 35 dikurang 2.
bukan dua-dua. Maaf. Baik, sudah dipahami atau masih ada yang bingung saat mencari umur ayah? Kalau ada yang bingung, nggak apa-apa ditanyain. Gimana? Udah paham cara mencari umur ayah? Oke, kalau udah paham, kita jawab soal yang ada umur ayahnya, yang berkaitan sama umur ayah. Jadi untuk jawab soal yang tipenya soal seperti itu, lebih baik kita mencari dulu soal yang mempunyai clue ada umurnya. Jadi kita lebih mudah untuk mencari umur-umur yang lain. Jadi jawab soalnya itu tinggal jawab. Kayak itu. Jadi lebih mudah dan mengumurnya ada clue-nya. Oke, kita jawab soal berikutnya. Kita nih udah tahu semua nih umur-umur ayahnya ya. Jadi kita jawab nih. Kita jawab. Apabila ayah Imam saat ini berusia 35 tahun, berapakah usia ayah Lina saat ini? Di jawaban tadi, ayah Lina 30 tahun. Nah, ayah Lina 30 tahun nih. Kita udah tahu nih 30 tahun ayah Lina. Tapi pada penjelasan tadi juga ada kan, ayah Hadi lebih tua 5 tahun dari ayah Lina. Nah, jadi benar nih, apa yang kita cari 30 tahun sama di soal tadi. Jadi jawabannya A. Sampai sini ada yang ingin ditanyain, jadi kan langsung nih kita jawab. Tapi untuk memastikan jawaban kita itu benar atau enggak, kita bisa nih lihat lagi soalnya. Kan tadi pada soal tadi kan ada nih penjelasannya. Nih, pada ini nih, penjelasannya. Ayah Lina lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Hadi. Dan sedangkan di sini, ayah Imam sudah diketahui nih, 35. Tapi kan ayah Imam sama saja umurnya dengan ayah Hadi pada penjelasan atau tahun. Jadi kita benar nih nyari cara carinya juga benar. Jadi soal ini ada yang ditanyain atau enggak? Kalau enggak kita lanjut. Oke, ini 30 tahun. Soal nomor 11. Selisih umur ayah Koko dan ayah Lina. Kita ini udah tahu nih tadi 30 kan ayah Lina. Terus ayah Koko nih berapa? Kita lihat nih, kita bisa nih. Kita lihat ayah Koko di jawaban kita cari dulu. Ayah Koko itu sama dengan 38 tahun. Jadi ayah Lina tadi kan 30 tahun nih. Terus ayah Koko 38. Jadi selisihnya 8 tahun. Benar nggak ya sama penjelasan yang dikasih tadi. Selisih ayah Koko dan ayah Lina 38. Kita cari nih ayah Lina dan ayah Koko. Oke, ini 5 tahun dibandingkan ayah Koko. Ayah Jaka nih lebih muda 5 tahun dibandingkan ayah Joko. Terus ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Tadi kita ada nih disoalkan ayah Imam sama umurnya sama ayah Di. Tapi ayah Imam 2 tahun lebih tua dari ayah Jaka. Nah, jadi ayah Jaka tuh dikurangin 2. Jadi umurnya 33. Ayah Jaka nih kita udah dapet kan. Ayah Jaka lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan ayah Koko. Seandainya umur ayah Jaka itu 33 dan ayah Jaka lebih muda dibandingkan ayah Koko, jadi 33 ditambah 5, 38. Nah, 38. Jadi langsung nih kita tahu kan, ayah Koko sama dengan 38 tahun. Dan ayah Lina tadi ayah Lina umurnya 5 tahun. Lebih muda dibandingkan ayah Hadi. Ayah Hadi tadi kan udah ada nih clue-nya, 35 tahun. Terus dikurangi aja 5 tahun, jadi 30. Jadi ayah Koko 38 dan ayah Lina 30, jadi selisihnya itu 38 dikurang 30 sama dengan 8 tahun. Jadi selisihnya itu 8 tahun. Tapi saat kita mau cepat, kita nggak apa-apa nih, nggak periksa penjelasan. Tapi mau pastiin jawaban kita benar atau enggak nih kita nyari, itu kita boleh banget untuk mastiin lagi di penjelasan.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau belum paham? Kalau paham, akan kita lanjutin ke soal berikutnya. Kalau udah paham semua dan nggak ada yang mau ditanyain, oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 12. Nomor 12 ini dia udah nanya umur ibu nih. Silka Oktaviandi, ada yang mau ditanyain atau gimana itu? Oh, nggak lagi bahas umur ayah, tapi dia umur ibu. Tapi kita ada lagi nih clue. Clue-nya Ibu Lina 30 tahun. Kayak kita ingetin nih. Clue-nya Ibu Lina 30 tahun. Oke, kita cari dulu umur-umur ibu yang lain, biar kita gampang untuk jawab-jawab soal. Jadi kita cari dulu, kita balik lagi nih ke penjelasan awal. Kita dapat modal Ibu Lina tadi 30 tahun ya. Jadi kita dapat modal diketahui jika umur Ibu Lina 30 tahun. Nah, Ibu Hadi sama dengan Ibu Jaka itu umurnya sama. Coba lihat penjelasannya. Oke, kita lihat penjelasannya. Ini Ibu Hadi sama dengan Ibu Jaka umurnya. Oke, kita lihat nih penjelasannya. Ibunya seumuran dengan Ibu Jaka. Jadi Ayah Hadi seumuran dengan Ayah Imam, sementara ibunya seumuran dengan Ibu Jaka. Jadi otomatis penjelasan tadi benar nih. Ibu Adi sama dengan Ibu Jaka. IH itu Ibu Adi, IJ sama dengan Ibu Jaka. Oke. Ibu Imam sama dengan Ibu Kokoh. Tuh kita nyari dulu nih. Nggak bisa kita langsung nyari Ibu Imam sama Ibu Kokoh. Kita nggak akan bisa nyari itu. Kita nggak bisa nih langsung ke sini. Karena yang kita punya modal cuman Ibu Lina. Jadi kita harus cari dulu nih, Ibu Lina di bagian mana nih? Oke, Ibu Lina. Ibu Lina sama dengan Ibu Imam dikurang 6. Ibu Lina nih udah tahu kan tadi. Ibu Lina sama dengan 30. Ibu Imam 30 sama dengan Ibu Imam sama dengan Ibu Imam dikurang 6. Dan jadi ini kan Ibu Lina udah kita tahu nih. Ibu Lina kan Ibu Lina 30. Ibu Imam yang kita cari. Jadi kita akan dapat Ibu Imam pada pencarian ini. Ibu Imam. Kita lihat dulu nih soal Ibu Imam. Kenapa bisa dikurang 6? Ibu Imam. Kita cari Ibu Imam. Oke, kita cari. Nih, Ayah Imam 2 tahun lebih tua dari Ayah Jaka, sedangkan ibunya lebih muda 2 tahun dibandingkan Ibu Kokoh. Kenapa Ibu Kokoh nih? Sedangkan kita hanya punya modal Ibu Lina. Oke, kita cari lagi di bawahnya. Ayah Jaka lebih muda 5 tahun dibandingkan Ayah Kokoh, sementara ibunya lebih tua 2 tahun dibandingkan Ibu Lina. Jadi Ibu Lina tadi kan 30 tahun. Terus ibunya terus dibandingkan dengan Ayah Kokoh. Sementara ibunya Jaka itu lebih tua 2 tahun dibandingkan Ibu Lina. Jadi Ibu Jaka itu 32 tahun kan. Nah, sudah. Kita mau mencari kenapa Ibu Imam itu lebih, nah ini. Sedangkan Ibu Lina tadi kan 30 tahun, kita ketahui yang D. Kita baca yang D. Ibu Lina itu 30 tahun kita ketahui umurnya. Ayah Lina lebih muda 5 tahun dibandingkan dengan Ayah Hadi. Sedangkan ibunya 6 tahun lebih muda dibandingkan Ibu Imam. Jadi Ibu Lina ini 6 tahun lebih muda dibandingkan Ibu Imam. Jadi Ibu Lina kan 30 nih. Terus ditambah 6, otomatis jawaban Ibu Imam adalah ditambah 36. Benar 36. Nih, benar 36. Karena kan pada penjelasan tersebut, Ibu Lina lebih muda 6 tahun dibandingkan Ibu Imam. Oke, Ibu Lina sama dengan Ibu Imam dikurang 6, sama dengan 30, sama dengan Ibu Imam dikurang 6. Yang kita carikan Ibu Imam. Jadi Ibu Imam sama dengan 30 plus 6. Kenapa dia pindah ruas? Karena yang dicari adalah Ibu Imam. Jadi otomatis min 6-nya pindah ruas menjadi plus 6. Jadi 30 ditambah 6 sama dengan 36. Oke,
pada proses mencari umur Ibu Imam melalui umur Ibu Lina, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita udah dapet nih Ibu Imam sama dengan 36 tahun. Jadi modal kita udah dua, Ibu Lina 30 tahun dan Ibu Imam 36 tahun. Yang lainnya anggap aja kita tuh belum dapet. Oke. Kita naik lagi nih ke atas. Ibu Joko sama dengan Ibu Lina plus 2 tahun. Kenapa plus 2? Karena pada penjelasan tersebut, Ibu Jaka itu lebih tua dibandingkan Ibu Lina 2 tahun. Jadi sama dengan Ibu Jaka sama dengan Ibu Lina ini berapa tadi? 30 tahun. Jadi Ibu Lina 30 tahun ditambah 2 karena plus 2. Jadi 32 tahun. Jadi di sini kita juga dapat lagi nih Ibu Jaka 32 tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir nih kita akan nyari Ibu Koko. Di penjelasan, Ibu Koko itu lebih tua 2 tahun dibandingkan Ibu Imam. Sedangkan di sini kita mengetahui Ibu Imam. Jadi Ibu Imam sama dengan Ibu Koko dikurang 2 tahun. Kenapa dikurang 2 tahun? Karena Ibu Imam tersebut lebih muda 2 tahun dibandingkan Ibu Koko. Jadi Ibu Koko otomatis dikurang 2 tahun. Oke, sama dengan 36. Kenapa 36? Itu adalah umur Ibu Imam yang kita cari tadi. Sama dengan Ibu Koko min 2. Terus yang kita cari lagi, Ibu Koko. Ibu Koko itu digambarkan dengan IK, sama dengan 36 plus 2. Kenapa nih min 2 jadi plus 2 lagi? Karena tadi yang ditanya adalah IK, dan di sana otomatis memang sesuai cara menghitungnya harus pindah ruas. Jadi 36 plus 2. Dan sesuai juga dengan penjelasan tersebut, jika Ibu Imam lebih tua, jika dan sama juga sama penjelasan yang di soal tadi, yang sebelum soal tadi, kalau Ibu Koko itu lebih tua 2 tahun dibandingkan Ibu Imam. Jadi otomatis benar nggak sih? Karena 36 dikurang 38 itu sama dengan 2 tahun. Dan Ibu Koko 38 tahun dan Ibu Imam 36 tahun. Oke, pada proses pencarian umur Ibu ini ada yang mau ditanyain atau masih kurang paham? Nggak apa-apa mau ditanyain. Kalau udah paham, kita akan lanjut jawab soalnya. Kalau mau ditanyain, tanyain nggak apa. Proses mencari umur Ibu. Paham? Oke. Jadi kalau ada soal seperti ini, untuk menjawab beberapa soal, disarankan untuk mencari dulu soal yang mengasih atau ngasih kita clue, biar kita mudah mencari ke depannya. Mencari ke depannya tuh mencari umur-umurnya atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan soal. Oke, kalau paham kita lanjut menjawab soal. Nih, apabila saat ini umur Ibu Lina 30 tahun, berapa tahun umur Ibu Koko? Nih, jadi Koko, saat kita cari tadi, Ibu Koko mendapatkan umur 38 tahun. Jadi langsung aja 38 tahun. Jawabannya ada di pilihan ganda B. Tapi kalau kalian nggak yakin nih, ya aku nggak yakin nih sama jawaban ini karena kali aja salah saat pas hitungnya. Nah, kalian juga bisa nih nyari manual dengan cara modal Ibu Lina, tapi dengan cara membaca soal. Misalnya ibu ini lebih tua dari ibu ini, terus ibu ini lebih tua dari ibu ini. Nah, itu memakan waktu cukup lama. Jadi jika ada soal seperti ini, baiknya menjawab soal yang ada clue-nya dulu, clue umurnya. Jadi yang B otomatis jawabannya 38 tahun, karena umur Ibu Koko adalah 38 tahun. Oke? Paham? Kalau paham kita lanjut ke nomor 13. Paham ya, soal nomor 12. Kalau paham, kita lanjut lagi. Nomor 13 nih. Berapa tahunkah selisih umur antara Ibu Hadi dengan Ibu Koko? Kan kita udah tahu nih, tadi kita udah dapat semua nih. Jadi umur Ibu Adi tadi pada pembahasan kita ada pada pembahasan atau pencarian kita di umur Ibu tadi 30 tahun kita dapatnya. Jadi sedangkan Ibu Koko tadi nih soal sebelahnya.
Ibu Koko 38 tahun. Jadi Ibu Koko 38 tahun, sedangkan Ibu Adi 32 tahun. Jadi selisihnya berapa? Yaitu 6 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Mana sampai sini paham? Atau masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyain. Atau sudah paham? Sampai soal nomor 13 paham atau masih bingung nih? Ada yang masih bingung cara cari umur ibu sama umur ayahnya tadi. Karena kalau kita bingung di situ, kita bakalan bingung juga jawab soal-soalnya. Terus kita juga kalau mau cari yang manual nih, misalnya kakak tadi bilang, kayak misalnya umur ibu ini lebih tua dari ibu ini lebih tua dari ibu ini, itu tuh bisa, tapi cukup memakan waktu yang lama. Jadi ini paham ya, nomor 13. Nomor 13 paham semua? Oke. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Ayah siapa yang paling muda di antara ayah mereka? Oke, kalau kita lupa nih, kita balik lagi. Kita balik aja, kita lihat nih, ayah siapa yang paling muda. Ayah Hadi sama dengan ayah Imam. Dengan ayah Imam. Itu ayah Imam sama dengan 35 tahun. Jadi ayah Hadi sama dengan ayah Imam itu umurnya 35 tahun. Sedangkan ayah Jaka itu 33 tahun. Ayah Koko 38 tahun dan ayah Lina sama dengan 30 tahun. Yang kedua siapa nih? Yang umurnya lebih muda lagi. Ayah Jaka karena umurnya 33 tahun. Terus yang ketiga nih, siapa urut yang ketiga? Yaitu ayah Hadi dan ayah Imam. Kenapa bisa ayah Hadi dan ayah Imam? Karena pada soal sudah dijelaskan jika umur ayah Imam itu sama dengan umur ayah Hadi. Dan yang terakhir, yang paling tua itu adalah ayah Koko. Jadi jawabannya ayah Lina, karena umur ayah Lina lebih muda dari ayah yang lain. Karena umur ayah Lina itu 30 tahun. Jadi jawabannya Oke, paham? Kalau paham kita ke nomor 15 nih, nomor terakhir. Paham ya? Atau ada yang ingin ditanyain? Oke, kita ke nomor 15. Urutan yang benar dari urutan ayah yang termuda sampai tertua. Nih, tadi udah kakak bilang kan. Ayah Hadi umurnya sama dengan ayah Imam, yaitu 35 tahun. Sedangkan ayah Jaka 33 tahun, ayah Koko 38 tahun, dan ayah Lina 30 tahun. Jadi kita tinggal urutin nih, ayah yang muda, ayah Lina. Jawaban ayah Lina langsung aja. Yang ayah Lina awal cuman ada di Jadi otomatis jawabannya itu Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyain atau kurang jelas? Oke, buat yang memahami lagi, kita balik lagi ke penjelasan ini. Ke umur-umur. Ini penjelasan umur. Kalau ada yang belum jelas di umur ini, yang ayah Jaka itu 35 dikurang 2 ya. Maaf, itu ada kesalahan. Yo, ini cara pencarian umur-umur. Kalau ada yang mau ditanyain atau kurang jelas, boleh. Atau kurang jelas. Atau udah paham semua. Ini cara mencari umur ayah dan ibu. Jadi jika ada persoalannya seperti ini, kita harus mencari clue dulu. Clue-nya itu cari umur yang dikasih dalam soal. Itu di soalnya, maksudnya bakal disebutin antara umur siapa ke umur siapa. Jadi itu bisa jadi clue buat kita. Karena kalau kita mau mencari yang kayak umur ayah Adi, seumuran dengan ayah Imam, itu kan enak nih sama. Tapi ayah Imam 2 tahun lebih muda dari ayah Jaka, terus satu-satu kita cariin, itu bakal sedikit memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita bisa cari dulu clue-nya, biar kita bisa cari yang
seluruhnya dan kita tinggal jawab. Itu lebih meminimalisirkan waktu untuk menjawab. Jadi gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Kalau ingin ditanyakan, yuk, atau masih ada yang belum jelas atau alhamdulillah kalau paham dan jelas. Ada yang lain? Ini cara mencari ayahnya itu kita tahap awalnya harus melihat clue, karena kalau kita tahu clue, insya Allah kita bakal mudah untuk menjawabnya. Karena kalau jawab manual itu bakal sedikit memakan waktu. Oke, semuanya jelas. Tahu masih ada yang mau ditanyain? Kalau mau nanya nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan, lebih baik bertanya. Jangan ditahan. Dari soal-soal tersebut, ada yang mau ditanyain atau mau gimana? Atau masih belum paham bagian ininya, bagian ininya. Jadi boleh nih mau ditanyain gimana? Udah paham semua nih. Kita ini sepakat nggak nih? Udah paham semua. Atau ada yang masih bingung? Ya nggak apa-apa yang masih bingung mau nanya di bagian mananya atau gimana, kok dapatnya segini, kok bisa kayak ini. Jadi mau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Atau sepakat nih udah paham semua. Gimana? Ayo ditunggu nih jawabannya. Atau mau ditanyain. Kalau masih ada yang mau ditanyain. Gimana semuanya sepakat untuk sudah paham? Sebelum kita tutup pembahasan hari ini, dari soal 1 sampai soal 15 itu ada yang ditanyain atau udah kita sepakat nih malam ini kita paham. Karena kan enak nih kalau kita sama-sama paham, sama-sama ngerti caranya. Paham ya? Oke, kalau paham, kita selesain aja nih ya pembahasannya. Tapi paham semua ya, jangan ditahan. Jangan kayak, aku sungkan mau nanya, takut, malu. Nggak usah malu, nggak usah takut. Kan di sini juga sama-sama belajar. Oke, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, bilang ke sini semua. Jangan cuma satu dua, kan jadi bingung ya. Kalau mau ditanyain, tanyain sekarang. Nah, sudah paham? Sudah paham semua ya? Oke, udah paham semua ya? Oke, kalau nggak ada banget nih ya, nggak ada yang mau ditanyain. Jangan malu-malu, kan nggak boleh malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Kalau nggak ada, kita akhiri pembahasan kita pada malam ini. Udah ya? Udah paham semua? Alhamdulillah kalau emang udah paham semua. Dan terima kasih untuk yang udah nyempetin nih, ngeluangi waktunya untuk ikut pembahasan malam ini. Dan maaf kalau emang masih ada kesalahan dari kakak, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Dan selamat malam untuk kalian, dan semangat terus untuk belajar UTBK-nya, semangat terus pejuang PTN-nya, semoga kalian sukses. Oke, selamat malam.
kita akhiri ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.